Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6? Alhamdulillah ketemu lagi bareng Bu Fani di pelajaran fikih kelas 6 di hari dari yang pertama. Alhamdulillah ya, hari ini kita sama-sama bisa bertemu di pelajaran fikih untuk mempelajari banyak hal tentang ilmu fikih, khususnya tentang halal dan haram di kelas 6 ini. Tentang makanan halal, ini ada di dalam di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. Kita dengarkan ya. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sebelumnya Ibu ingatkan dulu, ayo yang belum menyiapkan buku, alat tulis, ayo boleh disiapkan dulu. Nanti boleh juga disiapkan stabilo atau penggaris untuk menandai hal-hal yang penting di buku ya. Ibu bacakan arti surah Al-Baqarah ayat 168 tadi yang kita dengarkan bersama-sama, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ya, harus memakan makanan yang halal dan baik. Kita pelajari setelah ini apa saja makanan halal itu. Disebutkan di buku, di situ ada juga makanan halal itu sudah dikategorikan oleh agama Islam, ada beberapa macam jenisnya ya. Yang pertama di situ kategorinya adalah halal dan baik. Gimana Bu? Nanti kita buat mencari atau kalau kita menentukan, biasanya kalau di agama Islam makanan-makanan yang halal itu sudah ada tanda MUI ya. Biasanya kalau kita suka lihat ya, ada tulisan bulat Majelis Ulama Indonesia, di situ ada halal seperti itu ya, gampang ya. Apalagi udah kelas 6 pasti lebih mudah. Lanjut. Kategori makanan yang halal selanjutnya adalah makanan yang berasal dari laut atau jenis ikan ya. Nanti di bab selanjutnya kita juga pelajari bahkan ikan dari laut itu bangkainya pun halal. Nah, selanjutnya jenis kategori makanan yang halal adalah semua yang dihalalkan binatang ternak kecuali anjing dan babi. Kalau itu sudah jelas ya semua ya, bahwa anjing dan babi itu termasuk binatang yang diharamkan. Sisanya untuk binatang ternak itu adalah halal. Selanjutnya yang terakhir kategori makanan halal adalah hewan buruan. Seperti apa saja? Banyak ya hewan buruan. Nanti syarat-syaratnya seperti apa akan dipelajari di bab selanjutnya. Untuk sekarang mungkin Bu Fani bisa contohkan hewan buruan itu salah satunya bisa halal dikonsumsi, misalnya adalah ayam hutan, rusa ya. Tetapi dengan syarat ketika kita melakukan perburuan itu ketika memulainya dengan membaca basmalah. Disembelih ketika tidak memungkinkan disembelih, bisa ketika menembak atau memanah itu dibacakan basmalah ya. Kemudian di sini setelah kita pelajari makanan halal, kita belajar lagi makanan haram. Sudah paham ya yang tadi ya, makanan halal di bukunya sudah jelas semua, tinggal anak-anak kasih tanda-tanda saja. Kemudian selanjutnya kita belajar makanan haram. Apa saja makanan yang diharamkan? Kenapa harus kita tinggalkan makanan haram itu? Makanan haram di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu hewan yang mati tanpa kita sembelih sebelumnya dan sudah menjadi bangkai mati gitu. Itu tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam ya.
Selanjutnya, makanan yang haram adalah sesuatu yang buruk, menjijikan dan najis. Itu jelas ya. Kalau kamu lihat makanan yang kamu makan itu misalnya menjijikan, cacing misalnya, kamu jijik, kecoa misalnya, apalagi najis, itu jelas-jelas sudah menjadi makanan haram, tidak boleh dikonsumsi. Selain itu juga ada darah. Bu, tapi kalau seingat saya dulu ada yang bertanya gitu, kan ada ya Bu sate yang dibuat dari darah, itu jelas-jelas haram ya untuk umat Islam ya, kita tidak boleh konsumsi darah itu, baik itu darah segar ataupun darah dibekukan, itu hukumnya haram. Kemudian makanan yang selanjutnya yang diharamkan adalah sesuatu yang memabukkan. Seperti apa? Jelas ya, khamar, narkoba, ya, sesuatu yang membuat kita lupa, ya, itu hukumnya adalah haram. Selanjutnya adalah daging babi. Nanti anak-anak bisa cari penjelasannya kenapa saja babi itu diharamkan ya. Bu, bukannya kan kalau di hitungannya menjijikan, sekarang banyak peternakan babi yang sudah steril. Misalnya ada seperti ya. Ini hukum Allah ya. Sudah dikatakan dalam Al-Quran adalah babi itu diharamkan, pasti banyak efek sampingnya ketika kita konsumsi ya. Lanjut, adalah hewan yang disembelih tanpa membaca nama Allah. Misalnya kamu sedang lewat, ada ayam tertabrak sepeda kamu, jebur gitu ya misalnya, kemudian hewan itu mati sebelum kamu sembelih, itu namanya tidak boleh dikonsumsi karena menjadi makanan haram. Misalnya kalau kita Bu, aku nggak tahu misalnya di rumah ada ayam lagi hampir mati, aku sembelih saja padahal aku nggak mau baca basmalah, gimana? Itu hukumnya haram juga ya. Sesuatu hewan yang disembelih tanpa membaca nama bismillah itu haram hukumnya. Terakhir, benda-benda yang membahayakan, jelas ya, banyak ya. Di sini bisa termasuk makan makanan yang kadaluarsa. Kenapa sih kita suka kalau makan sesuatu itu harus ada lihat halal haramnya dan halal haramnya, dan juga ini BPOM ya. Biasanya di situ ada tanggal kadaluarsa, tanggal pembuatannya ya. Itu kita lakukan agar kita dilindungi dari hal-hal yang membahayakan tubuh. Coba bisa bayangkan kalau anak-anak makan roti yang udah kadaluarsa ya, bisa keracunan, bisa kalau sudah parah sekali bisa membuat kita sampai pingsan dan lain-lain ya. Jadi termasuk makanan haram itu adalah benda-benda atau makanan yang membahayakan. Selanjutnya, apa sih Bu, manfaat apa saja yang kita dapatkan ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang diharamkan. Di situ paling pasti kita terhindar dari murka Allah ya, karena kita melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Di situ kita melakukan hal-hal yang sesuai ayat Al-Quran tadi. Bisa juga Allah perintahkan di situ mengkonsumsi sesuatu yang baik dan halal. Kalau kita sudah patuh pada perintah Allah, pasti kita terhindar dari murka Allah. Itu pasti ya. Selanjutnya, badan kita akan sehat. Itu jelas sekali. Kita meninggalkan makanan yang membahayakan, meninggalkan tidak mengkonsumsi makanan yang buruk, yang memabukkan, pasti tubuh kita sehat. Efeknya apa? Kalau badan sehat, kita bisa ibadah dengan baik, beraktivitas dengan baik, melakukan banyak tugas kita dengan baik ya. Kalau kita makan sembarangan, badan sakit-sakitan, yang rugi siapa? Diri kita juga ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah hati dan pikiran kita bersih. Emang berefek Bu Fani? Pasti ya. Orang-orang yang mengkonsumsi makanan baik itu akhirnya apa? Pikirannya, hatinya itu akan ikut bersih ya. Karena selain tadi sudah terhindar dari murka Allah, Allah pun akan memberikan ketenangan hati ya, pikiran yang bersih. Akhirnya kita mungkin salah satu manfaatnya adalah ketika kita belajar, karena hati dan pikiran kita bersih. Ketika kita belajar, kita selalu dimudahkan. Ketika berpikir mudah ya. Kemudian diberikan rezeki yang halal ya. Rezeki itu bukan cuma tentang banyak ya,
tapi juga tentang yang halal, yang berkah. Ketika kita konsumsi makanan yang baik-baik untuk tubuh kita, ayah kita memberi kita makanan yang baik, apa yang akhirnya kita dapat adalah rezeki yang halal dan baik. Terakhir, Masya Allah yang ini ya, cerminan umat Islam. Kan kita kadang lihat, orang kok jorok ya, itu jorok itu bukan tradisi Islam ya. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, salah satu cermin yang akan muncul apa? Umat Islam itu akan dipandang sebagai umat yang bersih, umat yang baik, mencintai sesuatu itu ketika yang dikonsumsi juga mulainya hal-hal yang baik ya, meninggalkan hal-hal yang buruk. Jadi akhirnya kita dilihat, enak kalau lihat sama dia, kalau makannya yang baik-baik ya, akhirnya teman-teman kita, lingkungan kita, dan misalnya kita punya teman atau sahabat yang non muslim, dia juga melihat kita, enak kalau berteman sama dia, selalu makannya baik-baik, akhirnya apa? Omongannya yang keluar dari ini hasilnya juga baik, orangnya sehat ya. Jadi itu cerminan umat. Bagaimana? Sudah paham belum sampai seperti ini? Yang ini tentang makanan dan halal, makanan halal dan haram ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Fani berharap nih. Jadi semua anak-anak kelas 6 silahkan tuliskan rangkumannya ya. Ditulis di buku fikih. Buku fikih tulisnya silahkan di situ. Anak-anak nanti bikin rangkuman materi makanan halal dan haram. Kalau sudah ditulis, boleh nanti tulisnya yang rapi ya, karena sudah kelas 6 pasti tulisannya segini bagus semua ya. Nanti kalau sudah ditulis, silahkan dikirim ke guru fikihnya masing-masing kelas, Pak Arul, Bu Husnul, dan Bu Fani. Begitu ya. Nanti semoga semuanya sudah paham, sambil merangkum sambil bisa mengingat-ingat kembali. Ingat ya, belajar itu ibadah loh, jadi harus bersemangat. Begitu ya. Mungkin terima kasih dari Bu Fani. Hari ini alhamdulillah kita sudah bertemu di pembelajaran pertama materi fikih kelas 6 ini. Jazakumullah khairan katsir. Semoga anak-anak kelas 6 di situ sehat, rajin sholat, jadi contoh untuk adik-adiknya ya. Tetap semangat walaupun belajar daring di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.